Mas dan Mbak semua. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di KKN PBM UGM Temon tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu bersama Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua mengenai isolasi mandiri atau yang biasa Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua dengar dengan sebutan isoman. Kemudian, harus ada isolasi mandiri. Seiring dengan berjalannya waktu, meskipun sudah 1 tahun COVID-19 ini tersebar di seluruh dunia, terutama juga di Indonesia, terus terjadi adanya peningkatan kasus. Namun, dengan adanya peningkatan kasus ini tidak diiringi dengan fasilitas ruang isolasi di rumah sakit, sehingga ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit itu terbatas. Nah, sebelumnya apa itu isolasi mandiri atau isoman? Isoman merupakan sebuah upaya untuk memisahkan orang yang sakit dari yang orang sehat untuk mengurangi risiko penularan dan dilakukan di rumah masing-masing. Bagi siapa? Bagi yang mengalami gejala COVID-19 dan sedang menunggu hasil tes, dan juga bagi mereka yang terkonfirmasi COVID-19 dengan atau tanpa gejala. Nah, untuk lebih tepatnya, kriteria isolasi mandiri itu seperti apa? Yang pertama, seseorang dengan gejala COVID-19 dan dapat dirawat di rumah. Seseorang tanpa gejala, namun terkonfirmasi COVID-19. Syarat klinisnya yaitu yang berusia kurang dari 45 tahun dan tidak memiliki komorbid. Komorbid adalah penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, maupun penyakit kronis lainnya. Dan tanpa gejala atau yang memiliki gejala ringan. Jadi untuk yang bergejala berat itu tidak disarankan untuk isolasi mandiri. Kemudian syarat rumahnya seperti apa? Dapat tinggal di kamar yang terpisah dan ada kamar mandi di dalam. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimanakah syarat-syarat untuk di rumah? Untuk rumah seperti apa yang itu layak sebagai rumah untuk isoman? Yang pertama, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah dapat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian, hanya dihuni oleh orang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Ketiga, lokasi ruang isolasi terpisah dengan penghuni lainnya. Sedia kamar mandi dalam, kemudian cairan dari mulut atau hidung atau air kumur atau air seni dari orang yang melakukan isolasi mandiri langsung dibuang ke lubang air limbah toilet dan dialirkan ke septic tank. Kemudian untuk peralatan makan hanya digunakan oleh orang yang isolasi mandiri. Jadi peralatan makan untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri itu hanya boleh digunakan oleh mereka saja. Tidak boleh berbagi seperti itu. Kemudian tidak dalam permukiman yang padat dan terdapat jarak lebih dari 2 meter dari rumah lainnya. Kamar tidak menggunakan karpet atau permadani seperti karpet-karpet seperti itu. Sirkulasi udara berjalan dengan baik dan nyaman. Terdapat ketersediaan air bersih yang mengalir dan memadai, dan terdapat akses kendaraan roda 4, bangunan, dan lokasi aman. Ini adalah standar rumah isoman. Namun, apabila ada syarat-syarat di sini yang tidak termenuhi, itu sebenarnya masih bisa dikompromi. Contohnya saja, hanya ada 1 kamar mandi. Nah, biasanya orang yang menggunakan kamar mandi terakhir adalah yang sedang melakukan isoman. Jadi setelah dia melakukan isoman, dia sekaligus dengan membersihkan kamar mandinya itu sehingga bisa digunakan dengan penghuni rumah lainnya seperti itu. Nah, kemudian mengapa terdapat akses kendaraan ada roda 4? Ini penting karena apabila ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, ambulan atau kendaraan roda 4 bisa langsung datang dan bisa langsung pergi ke rumah sakit atau ke layanan fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Kemudian
pada saat ingin melakukan isolasi mandiri, itu harus dimulai dari mana? Yang pertama adalah menyampaikan kepada keluarga terdekat atau orang-orang yang tinggal dalam satu rumah. Melaporkan kepada petugas tracer atau penelusur setempat, yaitu bisa petugas kesehatannya, atau Pak RT, atau Pak RW, atau mungkin di tempat Bapak Ibu tinggal Pak Dukuh atau Pak Cari seperti itu, agar dapat mengambil sikap dan tindakan secara protokol kesehatan. Ketiga, memastikan dan menginformasikan kepada aparat dengan siapa saja kontak erat, dari awal gejala hingga dinyatakan positif COVID-19. Yang keempat, menyiapkan diri untuk menjalani isolasi selama 14 hari dengan penuh semangat dan perasaan positif akan segera sembuh. Jadi untuk Bapak Ibu yang melakukan isolasi mandiri, saya harap untuk tetap berpikir positif supaya tidak down, supaya bisa melaksanakan isolasi mandiri dengan lancar dan bisa segera sembuh seperti itu. Karena pemikiran yang positif itu bisa mempengaruhi kemauan untuk sembuh seperti itu, Bu. Kemudian, siapkan keperluan isolasi seperti air mineral, stok protein yang cukup, sayur dan buah, serta vitamin maupun suplemen makanan yang dapat mempercepat proses pemulihan. Jadi saya sarankan untuk menstok makanan-makanan yang berenergi tinggi seperti itu. Dan apabila misalkan ada layanan di sekitar tempat tinggal ibu yang menyediakan layanan untuk mengirimkan makanan untuk isolasi mandiri, itu juga sangat baik seperti itu. Kemudian membuat jadwal harian selama isolasi seperti olahraga, jadwal makan, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membuat Bapak Ibu itu meskipun stay at home, meskipun melakukan isolasi, tetap beraktivitas dan untuk tetap semangat dan berpikir positif. Prosedur-prosedurnya apa saja? Yang pertama, walaupun di suatu tempat dan itu hanya Bapak Ibu atau Mas Mbak sendiri, itu tetap selalu memakai masker. Dan untuk membuang masker bekas itu di tempat yang ditentukan. Jadi saya harap untuk masker-masker bedah terutama yang sudah digunakan untuk tidak dibuang begitu saja ke tempat sampah. Saya sarankan untuk dipotong terlebih dahulu di bagian tengahnya, kemudian direndam dengan air sabun, dikeringkan, setelah itu baru dibuang agar masker bedah medis yang sudah dipakai itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk digunakan lagi seperti itu. Kemudian, jika sakit, ada gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi belanja, sekolah, ke pasar, ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang melakukan isolasi mandiri, saya sarankan untuk tidak keluar dari kamar atau tidak keluar dari rumah seperti itu untuk mencegah penularan. Kemudian manfaatkan fasilitas telemedicine atau media sosial kesehatan dan hindari transportasi publik. Jadi beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. Jadi Bapak Ibu yang melakukan isoman atau khawatir seperti itu bisa menghubungi ke puskesmas layanan telemedicine seperti itu, atau mungkin layanan di puskesmas apabila ada muncul gejala atau keluhan-keluhan seperti itu. Kemudian selama di rumah, bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Jadi ini sama seperti salah satu syarat rumah ya Bu ya, yang melakukan isolasi mandiri. Jadi ada satu kamar khusus di mana keluarga ibu yang melakukan isolasi mandiri itu tinggal, dan untuk tetap selalu berjaga jarak dengan anggota-anggota keluarga lain yang masih sehat. Dan saya harap juga apabila dalam satu rumah itu ada yang isoman dan ada keluarga juga yang sehat, untuk selalu tetap menggunakan masker meskipun itu sudah terpisah, sudah berbeda kamar seperti itu. Nah, kemudian apalagi prosedurnya? Tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas, hindari pemakaian bersama
peralatan makan dan mandi dan tempat tidur. Jadi ini sama untuk barang-barang yang digunakan hanya untuk satu orang saja, seperti itu, hanya untuk pasien yang isoman. Kemudian terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, jaga kebersihan dan kesehatan. Hubungi segera fasilitas kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Nah, itu adalah prosedur-prosedur isolasi mandiri seperti itu. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang mungkin bisa dilakukan selama isoman apabila Bapak Ibu tidak bekerja seperti itu. Yang pertama, tetap beraktivitas. Bisa membaca buku atau melakukan games atau mungkin bisa membaca berita-berita yang ada di media sosial atau mungkin bisa berkomunikasi dengan keluarga-keluarga di sana agar bisa tetap beraktivitas seperti itu. Jangan diam saja maupun istilahnya sekarang untuk anak-anak muda rebahan. Meskipun isolasi mandiri, jangan rebahan saja seperti itu. Kemudian konsumsi makanan bergizi. Jadi ditambah sayur dan buahnya, kemudian makanan berenergi tinggi, ditambah suplemen vitaminnya seperti itu. Kemudian berjemur di pagi hari kurang lebih selama 10-15 menit saja, Ibu. Kemudian aktivitas fisik sesuai dengan kondisi, mungkin bisa melakukan pemanasan dengan bantuan video-video yang ada di YouTube seperti itu juga lebih baik. Yang kemudian diiringi dengan berjemur pagi seperti itu, Bu. Nah, saya lanjut. Kapan isoman bisa dikatakan selesai? Nah, untuk pasien yang tanpa gejala yaitu 10 hari sejak pengambilan spesimen PCR. Kemudian yang bergejala minimal 10 hari ditambah sekurang-kurangnya 3 hari yang bebas gejala. Jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan positif, terutama setelah pengambilan PCR, terutama yang bergejala 10 hari, kemudian ditambah 3 hari lagi, di mana dalam 3 hari itu sudah tidak ada lagi gejala-gejala yang muncul. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Ibu, untuk tentang informasi isolasi mandiri. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung saja bertanya melalui chat maupun WA melalui Pak Dukuh seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap laksanakan protokol kesehatan.